Samsudin dengar saya? Samsudin dengar saya? Dengar. Oke. Baiklah anak-anak, saya sampaikan saja ya materinya ya. Nanti yang lainnya biar menyusul sendiri-sendiri. Dengar suara saya semua ini. Ketika saya ngomong barangkali yang lainnya biar dimatikan, dinonaktifkan audionya. Biar kasih audionya dimatikan dulu. Nanti kalau ada mau yang tanya baru diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Bentar anak-anak. Baiklah anak-anak, seperti yang saya janjikan sebelumnya, bahwa dalam 1 bulan kita nanti akan melaksanakan pembelajaran secara Zoom. Ya. Untuk itu, berkaitan dengan pagi hari ini, kita akan melaksanakan Zoom dengan materi yang ketujuh, yaitu perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme ini nanti akan terbagi menjadi beberapa sub pokok bagian. Secara umum, kalau kita dengar istilah imperialisme dan kolonialisme, kedua istilah ini berasal dari kata imperium dan kolonial, yang artinya kedua-duanya sama-sama memiliki arti menguasai daerah lain untuk dimanfaatkan kepentingan negara yang menguasai. Atau dalam bahasa sederhananya adalah menjajah. Sehingga kalau ada materi perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, itu bisa kita artikan perlawanan terhadap penjajah. Siapa yang menjajah Indonesia? Kalau materi yang sebelumnya ada Belanda, ada Inggris, kemudian ada apa lagi? Portugis,
Spanyol, dan juga Belanda. Nggak apa-apa anak-anak kalau misalkan mau menjawab, audionya diaktifkan, nggak apa-apa. Atau audionya diaktifkan juga nggak apa-apa ya, biar ada interaksi. Anak-anak sekalian, dalam materi perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis. Ya, jadi materi kita nanti yang di atas ini, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Tujuan pembelajarannya menganalisis perlawanan terhadap persekutuan dagang dengan benar, menganalisis perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan benar, yang ketiga membuat poster perlawanan rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dengan baik. Satu materi ini yang kita jelaskan nanti, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang di Indonesia. Anak-anak, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa ketika Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris ke negara kita, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Awal-awalnya. Bisa di audionya dinyalakan, enggak apa-apa yang mau jawab, biar ada interaksi. Apa yang mereka inginkan? Indonesia. Apa? Yang mereka inginkan apa awal-awalnya? Rempah-rempah. Iya, yaitu rempah-rempah. Artinya mereka ingin mengambil sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Karena rempah-rempah ini bisa dijual sangat mahal di Eropa. Ya kan? Karena kebutuhannya banyak, maka mereka mengambilnya sangat banyak di negara kita tanpa mempertimbangkan keadilan bagi para petani yang ada di negara kita. Bahkan cenderung seperti Belanda ini menggunakan persekutuan dagang yang namanya apa? Nah, persekutuan dagang milik Belanda. Namanya apa? VOC. Apa? VOC. VOC, betul sekali. Yaitu Valen or apa? Alfred Indies ya, Belanda. Jadi persekutuan dagang milik Belanda yang ada di Indonesia. Yang tujuannya adalah untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda agar dalam berbisnis di negara kita ini menjadi satu kekuatan dan bisa menghadapi persaingan pedagang asing. Dengan hak istimewanya. Yang dikenal dengan apa hak istimewanya? Hak oktroy. Iya, hak oktroy. Hak oktroy inilah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang bijaksana. Yaitu tindakan yang sewenang-wenang. Iya, sehingga terjadilah banyak perlawanan di beberapa daerah yang ada di negara kita. Jadi hak oktroy inilah yang menyebabkan Belanda melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Tidak hanya Belanda, Portugis juga melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, baik, lanjut. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tolong, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Saya yakin kalian mesti kenal. Ya kan? Coba nanti kalau yang tahu sebutkan namanya dan dia jadi apa. Ini anak-anak. Ini adalah peta apa ini? Peta apa ini? Dunia. Peta dunia. Ya, peta dunia. Fikri, bagus. Yang lingkaran itu negara mana, Fik? Indonesia, Pak. Indonesia. Lingkarannya ada berapa, Fik? Satu. Kok satu? Sama-sama lingkaran kecil dan besar. Coba kamu mati. Yang pakai HP mungkin kecil. Dua, Pak. Ada dua. Yang kecil di daerah Nggak mana tahu. itu? Yang kecil ada di daerah mana itu? Kalau ada pembagian Asia, Eropa, yang kecil itu bagian mana? Buram. Oh, buram. Baik, saya perjelas di sini ya. Itu adalah negara Belanda.
Lingkaran kecil itu negara Belanda. Yang lingkaran besar itu adalah Indo. Coba bandingkan antara Indonesia dengan Belanda. Berapa kali lipatnya Belanda itu dengan Indonesia? Kita pernah, Beribu-ribu kali lipat. iya, mungkin berpuluh-puluh lipat itu, ya kan? Kalau dari peta diperbesar, diperkecil dari atas ini. Dulu kita pernah dijajah oleh Belanda itu, negaranya sangat kecil, tapi menguasai wilayah Indonesia yang sangat luas dan sumber daya alamnya sangat melimpah. Dengan menggunakan apa tadi? VOC. Makanya muncullah beberapa perlawanan yang ada di negara kita. Sehingga muncullah beberapa nama-nama pahlawan. Mari kita ikuti lebih lanjut keterangannya. Baik, ikuti. Apakah Anda kenal mereka? Fikri, siapa mereka, Fik? Boten. Duh, Fikri tidak tahu ini. Raffi Ahmad, Pak. Nah, sebagai apa, Fik? Zumba. Iya, sebagai apa, Fik? Beliaunya ini sebagai apa? Influencer. Influencer. Beliaunya adalah sebagai artis top Brand yang ada di ambassador. Erigo. Yang ini siapa ini? Amanda Manopo. Iya, Amanda Manopo yang biasanya lihat Ikatan Cinta Misteri. Kenal ya, Fikri? Kamu tahu, tapi dia enggak tahu kamu. Yang ini siapa ini? Arya Saloka. Wah, iya ketara iki ngefans iki paling. Baik, kalau itu tadi kan tokoh-tokoh yang bukan tokoh lah, artis-artis yang terkenal. Kalau berikut ini, kamu kenal enggak ini? Opo iki, Pak? Ini adalah nama tokoh pahlawan ini. Christina Marta Tiahahu. Christina Marta Tiahahu. Marta Tiahahu. Iya, ini Christina Marta Tiahahu. Kalau ini? Nunggu ya. Ini? Nah, inilah kadang kelemahan kita ya. Kelemahan kita tidak pernah mau mengenal pahlawan yang sudah banyak berjasa di negara kita. Kita lebih mengenal orang-orang yang dianggap apa istilahnya? Sultan. Banyak uangnya, gaya hidupnya, tapi lupa dengan para pahlawannya. Marilah kita ikuti penjelasan untuk mengetahui apa saja bentuk perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dahulu. Ya kan? Jangan lihat modelnya, jangan lihat tampangnya, tapi lihat apa yang sudah dilakukan mereka untuk bangsa kita. Mengenal tokoh pahlawan perlawanan bangsa asing di Indonesia. Perhatikan. Nah, ini adalah tokoh perlawanan asal Tidore. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu Sultan Babula. Perhatikan gambarnya, wajahnya. Sultan Babula ini adalah kerajaan Ternate, Maluku. Beliau adalah anaknya putra Sultan Hairun. Sultan Hairun itu adalah yang melakukan perlawanan terhadap Portugis. Tapi karena kekejaman Portugis dengan tipu muslihatnya, Sultan Hairun ditipu kemudian dibunuh secara keji oleh Portugis. Tindakan ini yang membuat putra mahkota yaitu Sultan Babula melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis di Ternate. Itu adalah Sultan Babula, Ternate. Berikut ini anak-anak. Teuku Umar. Teuku Umar, beliau adalah
Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Aceh. Aceh itu adalah negara atau kerajaan yang kuat di semenanjung daerah Sumatera Utara, ujung sendiri. Dekat dengan Malaka. Pada saat itu, Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Lah, untuk menjaga kedaulatan Aceh, maka Sultan Iskandar Muda ini sudah memiliki armada laut yang sangat besar dan memiliki tentara yang sangat kuat, angkatan lautnya. Disiapkan untuk menyerang Portugis, berjaga-jaga agar Aceh tidak dikuasai oleh Portugis. Gambar yang ketiga, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Betul sekali. Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur julukannya. Beliau adalah Raja Goa, yaitu kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Kerajaan Goa itu adalah Sultan Hasanuddin, Kerajaan Bone adalah Sultan Arung Palaga. Nah, kondisi inilah yang digunakan VOC untuk melakukan adu domba. Ada yang masih ingat istilah lain politik adu domba? Dikenal dengan istilah yaitu Divide et Impera. iya, divide et impera. Nah, dengan melakukan politik adu domba ini dengan tujuan untuk melemahkan kerajaan yang ada di Sulawesi. Kalau sudah lemah, maka Belanda bisa melakukan monopoli perdagangan dengan leluasa. Ketika terjadi perselisihan antara Bone dan Goa, VOC membela kerajaan Bone, sehingga kerajaan Goa mengalami kekalahan. Karena kalah, maka Sultan Hasanuddin harus menandatangani yang namanya Perjanjian Bongaya. Apa saja isi Perjanjian Bongaya, maka nanti kalian ikuti lebih dulu, ya. Kalian bisa mengamati dan melihat lebih detail lagi di buku paket apa saja isi Perjanjian Bongaya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang tokoh ini seragamnya, beliau adalah Sultan Agung dari Mataram, termasuk kerajaan besar di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, termasuk kerajaan Islam. Dengan monopoli Belanda, Belanda ini selalu dengan hak oktroinya. Hak oktroi ini kan isinya salah satunya adalah VOC punya kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan. Monopoli itu tadi apa? Yaitu tindakan menentukan harga sesuai dengan keinginannya sepihak dan harus dijual di VOC. Awalnya Belanda ini menyerang daerah Jepara, sehingga Jepara ini wilayah kekuasaan Mataram, maka terjadilah perselisihan antara kerajaan Mataram dengan Belanda. Dalam pertempuran ini Mataram melakukan 2 kali serangan, anak-anak. Serangan yang pertama dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Tetapi serangan yang pertama ini gagal. Kenapa? Karena kalah persenjataan. Senjatanya terlalu kuno. Senjatanya ketinggalan zaman. Di samping itu juga karena kurang matang dalam perencanaan dalam pertempuran. Kurang perbekalan. Jadi pertempuran di Batavia. Jadi VOC ini melakukan serangan ke Batavia. Batavia itu mana, anak-anak? Pusat VOC? Batavia itu kalau sekarang namanya apa? Yaitu Jakarta. Batavia itu adalah Jakarta. Pusat VOC. Sebelumnya VOC itu yang awal pusatnya di mana? Ketika mendirikan pertama kali adalah di
Di Maluku, ya Maluku Ambon. Karena kurang strategis maka dipindah ke Batavia di Pulau Jawa. Serangan yang kedua dipimpin oleh Kiai Puger, ya kan? Serangan yang kedua ini sudah mempertimbangkan matang-matang belajar dari kekalahan serangan yang pertama. Jadi sudah ada gudang-gudang perbekalan untuk mensuplai agar serangan ini tidak mengalami kekurangan bekal. Tapi serangan kedua ini juga mengalami kekalahan. Kenapa? Karena ada orang Indonesia yang berkhianat ke Belanda. Menunjukkan rencana serangan kedua. Sehingga gudang-gudang perbekalan ini dibakar oleh Belanda yang akhirnya prajurit tentara Mataram ini kekurangan makanan, persediaan makanan. Sehingga juga mengalami kekalahan. Jadi dua serangan ini mengalami kegagalan. Yang pertama karena kalah strategis, kalah senjata, kurang matang dalam perencanaan. Begitu anak-anak, sekilas tentang bagaimana perlawanan yang ada di daerah-daerah. Baik, setelah kamu ikuti ini, mari kita ikuti permainan ini. Aci palaku, aku cinta pahlawanku. Nanti akan saya tunjukkan, kamu siapkan lampiran, kertas, dan ballpoint. Saya kasih waktu masing-masing 2 menit, 2 menit. Kertas dan pulpen. Sudah? Baik. Sudah siap? Cara permainannya, cara mengerjakannya. Lengkapi kalimat yang terdapat pada balon percakapan. Yang kedua, lengkapi informasi yang Anda berikan, berarti Ananda semakin cinta dan mendalami kepahlawanannya. Untuk beli lengkapnya bisa dibaca di buku paket. Ya, ini ya. Baik, nomor 1. Perhatikan, saya kasih waktu 2 menit. Nomor 1, silakan dilihat. 1, 2, 3. Ayah saya bernama, ini kurang 10 menit ini anak. Ayah saya bernama Sultan Hairun, dibunuh oleh Portugis saat perundingan di titik-titik. Nama saya adalah titik-titik. Saya memimpin kerajaan di titik-titik. Saya dengan gagah mengusir Portugis dari pada tahun 1 menit lagi saya pindah. Ditulis saja lebih lanjut, nanti titik-titiknya kamu isi. Sudah anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Yang agak cepat ya. Kalau perlu langsung titik-titiknya saja. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Itu nomor 2. Ya.
Namaku titik-titik, julukanku titik-titik, seusia mengadu domba, saya dengan raja titik-titik, saya kalah pada tahun titik-titik dan dipaksa menyandarani perjanjian titik-titik. Baik, sudah Nana? Lanjut soal yang ketiga. Fikri sudah Fikri? Soal ketiga. Coba. Siapa dia? Tadi gambarnya juga sudah muncul dan sudah saya jelaskan. Sambil diingat-ingat lagi di buku paket, jika ada bisa dibuka, enggak apa-apa. Yang tidak tahu ya langsung di Sudah Nana? Cukup? Lanjut yang keempat. Sudah ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang keempat.
Kerajaan saya sangat besar, berada di Jawa Tengah. Nama saya titik-titik. Kerajaan saya bernama titik-titik. 2 kali saya menyerang VOC di Batavia. Mengapa serangan yang pertama gagal? Titik-titik. Saya tidak pantang menyerah. Saya menyerang lagi. Yang kedua tapi gagal. Apa yang menjadi penyebabnya? Sudahkah anak-anak? Nanti tolong dan anak ya. Baik. Baik, silakan audionya dinyalakan, enggak apa-apa. Audionya dinyalakan. Audionya. Baik. Kita akan membahas permainan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tak kenal maka tak sayang. Siapa yang mau ngasih jawaban untuk yang pertama ini? Silakan. Nanti dapat bonus dari saya nilai. Ayo siapa yang mau mencoba? Atau saya tunjuk? Reva Aprilia. Ayo Reva, bacakan. Satu. Hah? Tidak apa-apa, dibaca saja. Ayah saya bernama Sultan Hairun, dibunuh oleh Portugis saat perundingan di Tidore. Tidore. Nama saya adalah Siapa? Siapa namanya? Sultan Babur. Yang gambarnya seperti itu tadi siapa namanya? Sultan? Sultan Babulo. Sultan Babulo. Memimpin kerajaan mana ini? Ternate. Kan putranya Sultan Hairun. Ya kan?
Saya dengan gagah mengusir tahun berapa? Portugis berhasil diusir dari Ternate yaitu tahun 1575. 1575. Ada yang benar semua? Salah satu? Salah dua? Dua. Iya, enggak apa-apa. Berarti ada 3 yang benar. Kita sedikit kita belajarnya. Baik, yang nomor 2. Coba, Marvela, lengkapi data di bawah ini. Nanti untuk isi perjanjian enggak usah disampaikan. Saya Raja Goa, sangat tangguh dan berani melawan VOC di Sulawesi. Namaku Sultan Hasanuddin. Iya, betul. Kanku ayam jantan dari timur. Iya, betul. VOC mengadu domba saya dengan Raja Bone. Iya, Raja Bone yang namanya siapa? Arung Palapa. Arung Palaka. Nah, ya kan? Lanjut. Sehingga saya kalah pada tahun, nggak tahu Pak. 1666. Ya, memang angka-angka atau tahun itu memang agak menyusahkan kalau untuk dihafalkan. Bukan menjadi satu poin yang perlu dihafal memang. Lanjutnya. Saya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Iya, perjanjian Bongaya. Nanti untuk isi perjanjian itu nanti jadi tugas kamu. Nah, ya, di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya sampaikan. Terima kasih untuk Marvela yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Silakan yang nomor 3. Siapa yang mau membantu untuk soal yang nomor 3? Wildan, bisa Wildan? Bisa. Oke, silakan Wildan. Nama saya Sultan Iskandar Muda. Oke, nama saya Sultan Iskandar Muda. Mengerahkan sebanyak 800 prajurit. Iya, punya angkatan laut yang sudah sangat tangguh. Portugis di Malaka. Portugis saat itu menguasai wilayah Malaka. Iya. Ya. Pada tahun 1607. Mencoba menyerang Portugis, tapi apa? Menang apa kalah? Belum berhasil. Iya, belum berhasil. Tidak apa-apa. Yang penting kerajaan Aceh tetap berdiri dan menjadi kerajaan yang merdeka. Bagus, Wildan. Ya. Baik, selanjutnya. Yang keempat. Coba saya suruh ini. Nomor 4, siapa ya? Yogi. Yogi Alexander, silakan diaktifkan audionya. Dijawab. Kerajaan saya sangat besar, berada di Jawa Tengah. Nama saya Sultan Agung. Iya, betul. Dan saya bernama... Nama kerajaannya apa, Yogi? Lupa saya, Pak. Oh, lupa. Ada yang bisa bantu? Najib? Kerajaannya Sultan Agung namanya apa? Mataram. Mataram, ya, Yogi. Kerajaan Mataram yang ada di mana? Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Lanjut. Dua kali saya menyerang VOC di Batavia. Mengapa Ya. serangan yang pertama gagal?
Kenapa? Karena senjata yang digunakan sudah kuno dan kekurang matangan dalam persiapan dan perencanaan dalam penyerangan VOC. Bagus sekali, lengkap, siap. Ya, jadi yang pertama karena kalah senjata, kurang modern. Yang kedua, kekurangan perbekalan dalam perjalanan di medan pertempuran. Bagus. Selanjutnya. Tidak pantang menyerah, saya menyerang lagi VOC di Batavia, tapi gagal karena Apa? salah satu dari kerajaan tersebut ada yang berkhianat sehingga rencana yang sudah dibuat dengan matang menjadi bocor. Akibatnya Belanda tahu dan menggagalkan rencana tersebut. Iya, menggagalkan dengan cara membakar gudang-gudang persiapan perbekalan selama di perjalanan. Jadi ada yang berkhianat, ada yang memihak kepada Belanda, ada yang menarik keuntungan secara pribadi dalam perjuangan itu. Makanya serangan keduanya juga mengalami kegagalan. Tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya kira untuk pertemuan pada pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan kalian-kalian lagi. Meskipun pada pagi hari ini kita masih belum komplit ya. Kurang lebih hanya 13 atau 14 anak ini, tidak ada separuh. Harapan saya nanti di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa lebih lengkap lagi untuk mengikuti pertemuan melalui Zoom ini ya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh meskipun masih dalam posisi pandemi seperti sekarang. Baik anak-anak, terima kasih. Besok untuk informasi lebih lanjut akan saya sampaikan lewat WA Group Mapel IPS. Ya, baik. Terima kasih. Tapi sebelumnya, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Nah, dibuka dulu. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau tanya, silakan dulu, mumpung ada waktu Mas ya. Silakan, Fikri atau siapa, monggo. Kapan anak-anak masuk sekolah? Sudah ingin masuk sekolah? Ya. Iya. Bukannya enak enggak sekolah di rumah? Enak Mbak, tapi tugasnya banyak. Hah? Kakean tugas ya? Bentar, ini ada. Nah. Senyum depan kamera, senyum. Halo. Senyum. Saya. Halo anak-anak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Ya, jaga kesehatan. Tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.